Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang situasi timnas Indonesia jelang pertandingan nanti malam, teman-teman. Jadi sekarang sudah jam 12 tepatnya, 12 jam lagi kurang lebih ya, 11 jam 12 jam lagi kita akan menuju ke Bahrain untuk menyaksikan pertandingan yang sangat penting untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2006 di round 3, teman-teman, begitu. Tapi sebelum saya sedikit membahas soal bagaimana kesiapan dan bagaimana keterangan atau jawaban-jawaban kedua pelatih Bahrain dan Indonesia, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu hal yang penting. Saya juga nanti akan sedikit membahas bagaimana militansi, bagaimana animo pemain ke-12 kita yang saat ini juga mungkin sudah beramai-ramai, sudah ada di perjalanan untuk menuju ke Bahrain, dan tentu ada juga yang mulai dari kemarin sudah menginap di hotel di mana tempat timnas Indonesia berada, teman-teman. Dan ketika kemarin teman-teman dari timnas Indonesia itu keluar untuk latihan begitu, semuanya datang, semuanya berkerumun panas-panas begitu untuk memberikan selamat, menyapa, memberikan foto dan lain sebagainya. It's okay, tidak ada masalah. Yang penting pada dasarnya tidak mengganggu dan tidak membuat timnas Indonesia kita merasa tidak nyaman keberadaannya begitu. Lalu kemudian saya juga nanti akan membahas tentang bagaimana kegilaan-kegilaan pemain timnas Indonesia selama ada di Bahrain, teman-teman. Di antara mereka sering melucu dan lain sebagainya, supaya ya itu menandakan bahwa timnas Indonesia kita sedang dalam kondisi terbaiknya. Jadi tidak ada masalah, semuanya cair suasananya, dan semoga nanti di lapangan itu terbawa dan membuat Indonesia jadi bermain bagus tentu. Dan kali ini saya memulainya dengan yang pertama, saya lagi-lagi ingin mengucapkan selamat kepada Erick Thohir, karena sepak bola Indonesia tidak akan pernah sejauh ini langkahnya jika bukan Erick Thohir yang menjadi ketua federasi. Jujur saja teman-teman ya, jujur saja di 10 tahun yang lalu sejak kekalahan kita dari Bahrain 10-0 begitu, kita mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa ada sosok putra terbaik bangsa ini yang namanya Erick Thohir begitu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di persepak bola Indonesia. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan hari ini Tuhan mungkin telah mengirim sosok Erick Thohir untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Dan tentu keberadaan Erick Thohir ini sangat didukung ya oleh seluruh rakyat Indonesia begitu. Tetapi barangkali seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa mungkin beberapa orang menganggap bahwa saya sudah berada di track yang baik, tapi pasti masih saja ada orang yang membenci saya. Jadi cepat atau lambat nantinya ya semuanya kita pasti akan tinggalkan. Nah, waktu itu ada pertanyaan, sampai kapan ingin berada di persepak bolaan atau ingin menjadi ketua federasi. Dijawab sama Erick Thohir, ya dia mengatakan bahwa cepat atau lambat ya kita tidak pernah mungkin bisa stay di satu tempat begitu ya, entahlah ya. Secara ini jawaban diplomatis sebetulnya ya kawan-kawan, tapi ya sejujurnya ya tidak ada yang abadi begitu kan ya. Tapi saya salut, kembali lagi saya salut kepada sosok beliau. Dan sejak Erick Thohir
orang-orang, legenda-legenda sepak bola dunia itu memberikan selamat loh teman-teman. Saya masih ingat di situ ada Zanetti gitu, Javier Zanetti, ada Roberto Carlos juga memberikan selamat, dan ada Marco Materazzi juga memberikan selamat kepada sahabatku, katanya begitu, kepada Erick Thohir. Lalu kemudian ada David Beckham, lalu kemudian ada John Terry, dan banyak lagi tentunya teman-teman. Dan ini luar biasa karena baru kali ini ada seorang ketua PSSI yang dulunya ketua ya ketua aja begitu kan ya. Jadi seperti biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa gitu kan ya. Dan baru kali ini ya ada ketua PSSI yang kemudian orang-orang dunia, legenda-legenda sepak bola dunia itu memberikan selamat. Luar biasa. Terlepas mungkin Erick Thohir saat ini masih menjadi CEO gitu, Oxford, dia masih pemilik Oxford Liga Premier Inggris divisi 2-nya begitu teman-teman. Tapi dia pernah memiliki Inter Milan, itu juga kemudian menjadi seorang yang bisa melobi dengan baik begitu kan ya. Termasuk kedekatannya dengan ketua FIFA dan kantornya di Indonesia ada, ya kan, ketua FIFA, dan itu memudahkan kita sebetulnya untuk berkomunikasi. I'm coming. Fui votado por el presidente del PSSI, Mr. Erick Thohir, para dar un entrenamiento especial para los equipos de la Sub-16 y Sub-17. Nos vemos en Indonesia. Nos vemos en breve. Chao. I'm coming to see giving a special training for Indonesian future star as invitation of President Erick Thohir. I'm coming to see giving a special training for Indonesian future star as invitation for President Erick Thohir. See ya. Eric Capital speaking. Just to let you know that I'm coming to Jakarta to give a special training session for U16. Dan yang paling menarik pada saat itu saya masih ingat ketika pertandingan Chelsea melawan Tottenham Hotspur kalau tidak salah di bulan 2. Bulan 2 kemarin, tepatnya di tanggal 26 bulan 2 Februari 2004 itu ada teks berjalan. Biasanya kalau di itu semacam sponsor ya teman-teman ya. Di stadionnya Tottenham Hotspur, dia memberikan selamat gitu kepada Erick Thohir. Bukan selamat sih, tapi memberikan ucapan semoga sepak bola Indonesia bangkit. Bangkit sepak bola Indonesia, tepatnya begitu. Jadi nanti saya coba akan carikan cuplikan videonya teman-teman. Kita sudah lihat sekarang hasilnya teman-teman. Kita selangkah lagi akan ke kualifikasi Piala Dunia, atau kita akan menjajaki kompetisi tertinggi dunia, yaitu Piala Dunia sebentar lagi. Dan penentuannya adalah di tanggal 10 besok dan tanggal 15. Minimal seperti itu. Nah, itu sebabnya kemudian kita semua berbangga kepada Indonesia saat ini, dan kita berbangga juga kepada Erick Thohir bahwasanya di saat-saat dia berada di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa sepak bola itu adalah kebanggaan Indonesia. Sepak bola itu adalah bisa mengangkat harkat dan martabat Indonesia. Seperti itu yang dikatakannya. Oleh karena itu beliau concern untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, dan banyak lagi termasuk liganya sekarang dikerjakan, kemudian kompetisi putrinya juga sekarang dikerjakan. Bersusah payah menerobos carut-marutnya persepak bolaan Indonesia. Dia berada di situ dan mampu menjadikan Indonesia saat ini disegani oleh dunia, dan terbukti tidak hanya sekedar Bahrain. Jepang mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang untuk ke Piala Dunia. Pelatih Bahrain dulu bahkan Indonesia pernah gasak 10
nol teman-teman pada saat mungkin 12,5 tahun yang lalu. Dan saat ini saya yakin pemain-pemain yang berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia pada saat 12 tahun yang lalu itu, yang mana Indonesia tidak pernah mendapatkan poin sedikit pun, begitu, pelaku-pelakunya masih ada. Dan saya yakin ini adalah pembelajaran buat para senior-senior, dan mungkin ya senior-senior kita menganggap bahwa saat inilah Indonesia harus membalaskan dendam kami. Meskipun di saat yang berbeda Sintayong mengatakan lupakan itu, kita tidak bisa mengusung dendam dalam hal ini. Kita harus fokus kepada target kita. Kita harus memainkan peran kita masing-masing tanpa ada rasa dendam di pundak kita semuanya. Dan itu adalah cara mungkin untuk supaya pemain-pemain tidak terbebani sejarah masa lalu yang kelam seperti itu. Dan Aji Santoso, Bang Aji Santoso, kemudian masih ada Irfan Bahdim, masih ada mungkin kiper kita waktu itu ada Samsidar. Saya yakin malam ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau semuanya untuk menyaksikan bagaimana Indonesia bermain. Dan tentu adalah kepuasan tersendiri barangkali. Lalu baik teman-teman, kita akan mencoba untuk sedikit mengupas tentang bagaimana sesi preskon tadi malam begitu antara Indonesia melawan Bahrain. Dan Indonesia seperti biasa Sintayong dan didampingi oleh Kelvin Verdong. Jadi tampaknya Sintayong ini digilir teman-teman ya. Jadi mulai dari Marcelino, kemudian Tom Hai, lalu kemudian Nathan, siapa lagi, kiper Hernando, itu semuanya diminta untuk menemani teman-teman. Dan di kubu Bahrain ada Dragan Talajic begitu seperti biasanya, lalu kemudian ditemani oleh Amin, siapa ya, saya lupa, Amin Benadi ya kalau tidak salah namanya teman-teman. Di dalam sesi konferensi kemarin, Sintayong tampak merasa santai dan Verdong sepertinya agak tegang ya teman-teman. Aku melihat raut wajahnya, tapi mudah-mudahan itu hanya ketegangan biasa saja. Mungkin beliau agak merasa terharu, merasa melihat bahwa turnamen ini atau sejengkal lagi cita-citanya akan ke Piala Dunia, dan saat ini duduk bersama pelatih-pelatih kelas dunia, mungkin seperti itu. Jadi apalagi usianya juga masih muda begitu. Nah, di dalam sesi konferensi kemarin Dragan Talajic mengatakan, kami berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri para fans dan membuat mereka bahagia di pertandingan nanti. Jadi saya pikir ini adalah ungkapan hal yang mendasar ya untuk seorang pelatih yang dimana di beberapa pertandingannya juga tidak terlalu, boleh dikatakan tidak terlalu bagus ya, dimana dia kalah dari Jepang 5-0 begitu, tetapi secara teknik permainan dia tidak terlalu bisa menampilkan pemain terbaiknya, karena memang di dua pertandingannya betul-betul berada di bawah tekanan. Mereka hanya bisa menumpuk para pemainnya di depan gawang begitu kan ya, dan sesekali dia melakukan serangan balik. Dan yang terakhir mungkin kita bisa lihat ketika melawan Australia, dia hanya lebih banyak memainkan peran-peran di luar non teknis begitu kan ya, banyak memancing mental-mental para pemain Australia pada saat di lapangan, banyak melakukan tackle sliding yang berlebihan, kemudian intinya banyak drama-drama lah teman. Ya menarik memang untuk pertandingan kali ini karena kita bermain di kandang Bahrain, dan Bahrain memang sudah memberikan ancaman-ancaman dalam tanda kutip begitu, bahwasanya apapun hasilnya, apapun yang terjadi,
mau menang atau berapapun kita bisa mencetak gol, yang penting kami menang gitu kan. Menurut saya itu adalah ancaman secara apa ya, secara tanda kutip begitu kan ya. Karena kalau misalnya dia berhasil dikalahkan oleh Indonesia, berarti kecil peluangnya dia untuk ke Piala Dunia secara langsung begitu kan ya. Dan itu butuh effort teman-teman ya. Nah, sejak kemenangan 10-0 melawan Indonesia, tentu memori itu iya atau tidak, mempengaruhi atau tidak teman-teman. Tapi tentu ini adalah semacam penyemangat buat dia untuk mengalahkan Indonesia lagi. Taladik mengatakan teman-teman bahwa kita menghormati tim tapi tidak takut pada siapapun. Artinya lagi-lagi Taladik mencoba untuk memberikan apa ya, semacam pesan kepada para pemainnya, kepada rakyat Bahrain bahwasanya semua yang berlaga di tim ini, semua yang bermain di tim ini itu adalah tim yang kita hormati, tapi tidak pernah takut terhadap semua tim. Nah, barangkali pesannya itu menuju kepada timnas Indonesia. Meskipun timnas Indonesia sekarang ini memiliki skuad yang sangat luar biasa karena para punggawa timnas ini bermain di Eropa, dia mengirimkan sinyal bahwasanya dia tidak akan pernah takut begitu. Mungkin Dragan Talajik ini memahami betul bahwasanya di media-media sosial di seluruh dunia sedang menyoroti skuad timnas Indonesia yang sekarang ini bukanlah skuad yang dipandang enteng, tidak boleh dipandang enteng teman-teman ya. Jadi mungkin itu juga mengatakan ingin menguatkan diri dan timnya bahwasanya siap untuk menghadapi siapapun begitu. Saya tidak senang dengan partisipasi beberapa pemain sebagai starter di liga, tapi kami percaya diri pada setiap pemain dan persiapan kami sempurna dan kami memiliki tim yang terorganisir di depan kami. Dan seperti yang saya katakan di setiap pertandingan kita memungkinkan satu hal, yaitu menang. Nah, artinya teman-teman bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bahrain dan pertandingan-pertandingan yang dilakukan 2 pertandingan kemarin itu betul-betul menjadi pelajaran buat dia. Nah, dia sangat percaya diri teman-teman bahwasanya dia mampu memenangkan pertandingan ini dan memiliki tim yang terorganisir, ucap dia begitu. Sedangkan Amin Benadi mengatakan hasil terakhir kami di Bahrain tidak memuaskan saat melawan Jepang, tapi kami ingin menyelesaikan masalah ini dan senang bermain di kandang sendiri dan mencoba untuk memberikan kebahagiaan kepada fan. Ini artinya teman-teman bahwasanya lagi-lagi Amin Benadi ini ingin mengatakan bahwasanya dari 2 hasil pertandingan kemarin itu memang tidak terlalu memuaskan, terutama ketika melawan Jepang karena berhasil ditekuk habis-habisan 5-0 begitu teman-teman ya. Tetapi kali ini dia sudah bisa move on dengan itu dan dia mencoba ingin memberikan membayar kesakitan itu dengan kebahagiaan yang nantinya yang akan dimenangkan saat melawan Indonesia. Itu kurang lebih yang ingin disampaikan menurut saya, dan kita mesti harus berhati-hati dengan ini teman-teman ya. Lalu kemudian Dragan Talajik melanjutkan, kami bercita-cita untuk mendapatkan 3 poin penting dalam perjalanan kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami memainkan pertandingan melawan tim yang terorganisir. Artinya dia juga mengakui bahwa tim Indonesia bukanlah tim yang kaleng-kaleng, bukanlah tim yang beberapa tahun yang lalu dikalahkan Bahrain 10-0. Tapi kali ini berbeda, tim yang sudah solid, tim yang sudah memiliki pemain-pemain yang kelas Eropa yang juga bermain di Eropa, makanya disebutlah melawan tim yang terorganisir begitu. Dan tentu dihormati. Nah, dihormati ini sangat luas maknanya teman-teman ya. Mungkin karena hingga saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpartisipasi di round 3 saat ini, itu mungkin yang kemudian mengatakan bahwa
tim ini begitu sangat dihormati saat ini. Yang hanya kebobolan 1 gol. Nah, dilanjutkan kembali pertandingan terakhirnya Indonesia memang hanya 1 kebobolan 1 gol teman-teman ketika melawan Arab Saudi, dan ketika melawan Australia dia justru bisa menahan imbang meskipun digempur habis-habisan. Nah, dukungan supporter Bahrain sangat penting dilanjut oleh Dragan Talajik dalam pertandingan ini, dan kami berharap mereka akan hadir dengan jumlah yang sangat besar. Tentu. Jadi saya meyakini karena dari kapasitas stadion yang saya dapatkan informasi di Stadion Bahrain ini 35.000 teman-teman. Hanya 2.200 untuk Indonesia, 2.000 untuk supporter, dan VIP-nya hanya 200. Nah, kabarnya tiket ini sudah sold out teman-teman. Yang kemarin itu sisa 300 tiket lagi, dan kabarnya terakhir tiketnya sudah keluar, dan saya meyakini itu betul-betul sebuah situasi yang sangat menguntungkan untuk timnas Indonesia. Dan kabarnya juga bahwasanya akan ada bendera 10 meter yang akan dibentangkan nanti di dalam stadion. Wow, luar biasa. Semoga bendera 10 meter ini tidak mengingatkan kita kepada kemenangan Bahrain 10-0 terhadap Indonesia. Dan ya, luar biasa karena di sini juga bertandingnya di tanggal 10. Mudah-mudahan ini begitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk sedikit membahas apa saja yang dikatakan oleh Sintayong di sisi di konferensi pers kemarin, teman-teman. Jadi saya ambil bagian-bagian yang penting saja, teman-teman ya. Jadi STI mengatakan dalam suasana yang santai, yang dia sangat yakin kalau dia sebetulnya mampu mengimbangi Bahrain di kandang sendiri. Lalu STI mengatakan energi dan partisipasi para pemain sangat tinggi dalam latihan, dan kami siap dan menyadari bahwa Bahrain adalah tim yang diperhitungkan terlepas dari kekalahan lawan Jepang, dan kebobolan 10 gol Indonesia telah menjadi masa lalu. Jadi kemarin teman-teman di tempat latihan begitu ada wartawan yang sempat bertanya tentang, atau barangkali membocorkan sedikit ya, tepatnya begitu. Ini wartawan kurang ajar juga ini. Kenapa mesti harus diingatkan gitu kan? Ya biarlah, ini Sintayong tidak tahu masalah ini. Ada-ada aja ini wartawan. Jadi ketika Sintayong mengetahui bahwa Indonesia pernah kebobolan 10 gol, nah ini juga ditegaskan kembali oleh Sintayong pada saat sesi konferensi pers begitu teman-teman. Dia mengatakan bahwasanya masa lalu itu biarlah menjadi masa lalu, tepatnya mungkin seperti itu. Jangan kemudian kita mengusung dendam di pundak sehingga kemudian merusak fokus kita. Saat ini kita akan fokus membawa pemain, semuanya pemain untuk melakoni satu pertandingan penting, dan semoga 10 gol itu tidaklah menjadi bagian merusak mental kita, terutama itu tadi hasrat ingin menyelesaikan atau membalas dendam, lalu kemudian mengevaluasi juga kesalahan-kesalahan masa lalunya.
Jadi mohon maaf kepada Layala Mataliti, kemudian juga Johar Arifin yang bertikai pada saat itu, termasuk memaksa anak-anak bangsa ini menjadi orang yang paling bersalah. Oleh karena Halo teman-teman, ini sudah panjang sekali ini. Perdong, dia juga mengatakan bahwa kami siap bertarung dengan penuh semangat. Kami berkembang baik akhir-akhir ini dan kami tidak khawatir dengan periode pengumpulan yang singkat. Ya, saya tidak tahu maknanya apa periode pengumpulan yang singkat, mungkin karena ini juga ingin menjawab meskipun kami ini tidak pernah bertemu di dalam beberapa pertandingan karena kami sibuk dengan di klub masing-masing, dan ini tidak akan mempengaruhi dan kami tidak khawatir meskipun kami tidak jarang bertemu. Jadi saya rasa itu teman-teman sudah cukup panjang. Nanti kita akan sambung dan kita akan melihat bagaimana situasi terakhir jelang 12 jam lagi akan menghadapi Indonesia Bahrain. Dan ini pesan saya kepada teman-teman dan semoga kalian semua bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.